Thank you so much. Thank you, Adria. Thank you, Tati, for inviting me to come and share the word of God with you today. It is always a privilege. Terima kasih semuanya, terima kasih Adria, terima kasih Ibu Tati yang sudah mengundang saya. Adalah suatu kehormatan setiap kali saya boleh membagikan firman Tuhan. Today I want to talk about the power of knowing our destiny. Hari ini saya mau berbicara tentang kuasa kuasa karena kita mengetahui tujuan hidup kita, destiny kita, panggilan kita. What is destiny? Destiny itu atau tujuan hidup kita, panggilan hidup kita itu apa? Destiny is really God's preordained purpose for us before we were even born. Destiny itu atau tujuan hidup kita itu adalah sesuatu yang sudah disiapkan atau dipersiapkan oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan bahkan jauh sebelum kita lahir. It is our future that God has predetermined for us. Itu adalah masa depan kita yang Tuhan sudah tentukan sebelumnya untuk kita. Let's turn to Psalm 139. Mari kita lihat Mazmur 139. Lucia, perhaps I'll get you to read verses 13 to 16. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. This scripture says that we are wonderfully and fearfully made by God. Ayat ini mengatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan penuh kedahsyatan dan keajaiban. All our days are ordained in His book. Segala hari-hari kita yang akan datang itu semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan di dalam bukunya. He saw us. He saw what we could do before we were even born. Dia sudah melihat kita. Dia sudah melihat apa yang bisa kita lakukan bahkan jauh sebelum kita dilahirkan. That means God has a pre-designed destiny for us. Artinya Tuhan itu sudah merancangkan sebelumnya segala sesuatu untuk kita. And we are given the God-given abilities for His purpose. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemampuannya, karunia-Nya untuk menggenapi tujuan itu. In Ephesians 2 verse 10, it says, we are God's workmanship, created in Christ to do good works. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. God prepared in advance this good work. Tuhan sudah menyiapkan jauh sebelumnya semua pekerjaan-pekerjaan baik ini. So we are really created to achieve the works and purposes of God. Jadi kita ini benar-benar diciptakan untuk bisa mencapai, menyelesaikan apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita. You know, it's so important for us to live according to His purpose, according to our destiny. Sangat penting sekali bagi kita kalau kita hidupnya itu sesuai dengan panggilan hidup kita, sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. We are not complete if we don't live in our destiny. Kita ini tidak akan jadi komplit atau penuh total sepenuhnya kalau kita tidak menggenapi tujuan atau panggilan hidup kita itu. And that's why we often see people wandering around, have no purpose in life because they don't know their destiny. Itu sebabnya kita sering melihat orang-orang itu ke sana kemari seperti bingung ya. Dia karena mereka itu tidak tahu sebetulnya panggilan hidup mereka itu apa. Living in our destiny
gives us greater sense of fulfillment and direction. Hidup di dalam panggilan hidup kita itu akan memberikan suatu kepuasan di dalam hidup kita untuk memberikan tuntunan arah. We are happier people when we live in our destiny. Kita akan menjadi orang-orang yang bahagia atau gembira kalau kita hidup di dalam tujuan hidup kita. We feel secure and we feel stable within ourselves. Kalau kita merasa aman dan kita stabil di dalam diri kita. Today we're going to learn from the story of Gideon. Hari ini kita akan belajar dari cerita tentang Gideon. During the time of Gideon, Israel had sinned against God. Pada masa Gideon itu hidup, orang-orang di sana itu mereka berdosa terhadap Tuhan. They have turned away from God and worship false god. Mereka berbalik dari Tuhan dan menyembah Baal-Baal. And as a result, Israel was terrorized by the enemy, the Midianites, for 7 years. Dan sebagai hasilnya, bangsa Israel itu selalu diteror, diancam oleh musuh mereka selama 7 tahun orang-orang Midian. They had to run away and hide in caves to get away from the Midianites. Mereka harus melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua supaya jauh dari orang-orang Midian ini. After 7 years, they began to cry out to God. Setelah 7 tahun, mereka mulai berseru kepada Tuhan. And let's turn to Judges 6. Kita lihat Hakim-Hakim 6. Can we read 11 and 12? Saya akan bacakan ayat 11 dan 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. God called Gideon mighty warrior. Tuhan memanggil Gideon itu pahlawan yang gagah berani. What was Gideon doing? Where was he? Apa yang Gideon lakukan? Dia sedang ada di mana? He was threshing wheat in the wine press. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Wine press is a very small place that is cut out from stone. Pemerasan anggur itu adalah suatu tempat yang sangat kecil sekali yang dibuatnya dari batu yang dibelah. When you thresh the wheat, you don't thresh it in a small confined place. Kalau kita mengirik gandum, kita tidak melakukannya di suatu tempat yang tertutup dan kecil. You would thresh wheat in an open space. Kita akan mengirik gandum itu di tempat yang terbuka. Gideon was in the wine press because he was afraid. Gideon berada di tempat pemerasan anggur karena dia takut. He was afraid the Midianites would come and even took away the little wheat that he had. Dia takut kalau nanti orang Midian datang dan mengambil yang cuma sedikit ini yang dia miliki. Do you know the name Gideon means destroyer? Apakah saudara tahu nama Gideon artinya itu adalah penghancur? In the Bible, a given name usually reflects God's ordained identity and destiny. Di dalam Alkitab, nama yang diberikan Tuhan biasanya itu merefleksikan atau menggambarkan tujuan hidup atau panggilan hidup Tuhan terhadap orang tersebut. So that means God already destined him to be a great leader from the time he was born. Artinya Tuhan itu sudah menentukan bahwa Gideon ini akan menjadi pemimpin yang besar daripada saat dia itu dilahirkan. But Gideon was a very fearful man. Tetapi Gideon adalah orang yang sangat penuh ketakutan. He was really a coward too. Dia bahkan kita bilang dia pengecut. When the angel called him mighty warrior, waktu malaikat menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani, he was really pronouncing God's given identity over Gideon.
Sesungguhnya malaikat ini memproklamirkan atau mendeklarasikan nama yang Tuhan berikan kepada Gideon. I believe it was this pronouncement of Gideon's identity that eventually changed the course of his life. Saya percaya proklamasi atau penyebutan panggilan atas Gideon itulah yang di atas identitas yang Tuhan berikan kepada dia, itulah yang merubah kehidupan Gideon. It brought Gideon out of hiding. Itu membawa Gideon keluar dari tempat persembunyiannya. It brought him out of the stronghold that had captivated him. Itu membawa dia keluar dari tempat atau benteng yang menahan dia. But how did Gideon respond initially to that pronouncement? Tetapi bagaimana mula-mula Gideon merespon atau menanggapi atas ucapan malaikat itu? Let's look at verse 13. Kita lihat ayat yang ke-13. Sir, Gideon replied, dia kemudian menjawab, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Dalam bahasa Inggris dia mengatakan, maaf nih ya, kalau memang Tuhan itu, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Where are all his wonders that our father had told us about? Di manakah semua perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah ceritakan kepada kami, yang Tuhan lakukan terhadap kami? Did not God bring us up out of Egypt? Bukankah Tuhan yang telah menuntun kami keluar dari Mesir? But now God has abandoned us and put us in the hand of the Midians. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gideon here was actually shifting the blame on God for the plight Israel was in. Sesungguhnya Gideon ini sedang memindahkan kesalahan ini kepada Tuhan. Jadi dia menyalahkan Tuhan atas apa yang orang Midian lakukan terhadap mereka. He didn't see that it was because of their sins they became like that. Dia tidak melihat bahwa itu sebenarnya karena dosa yang mereka lakukanlah mereka menjadi seperti itu. In verse 14, ayat 14, the Lord turned to him and said, Tuhan berpaling kepadanya dan firman, go with the strength you have and save Israel from the Midianites. I am sending you. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? The angel didn't answer Gideon's question. Malaikat ini tidak menjawab pertanyaannya Gideon. Instead, he gave Gideon a command. Bahkan malahan dia memberikan suatu perintah kepada Gideon. He said, go in the strength you have and save Israel. Pergilah dengan kekuatan yang kamu miliki dan selamatkan orang Israel. God was pointing Gideon to the direction of his destiny. Tuhan sedang menunjuk kepada Gideon, ini arahnya begini nih ke sini untuk tujuan panggilan hidupmu. And in verse 15, he said, but Lord, Gideon asked, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Tapi jawab Gideon, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon could not understand how God could use someone like him. Gideon tidak bisa mengerti kenapa kok Tuhan bisa memakai orang yang seperti dia ini. Because he saw himself as someone insignificant, someone so weak and powerless. Karena dia melihat dirinya sendiri sebagai seseorang yang tidak berarti, seseorang yang tidak ada gunanya, seorang yang tidak penting, yang tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ada kuasa. He was behaving directly opposite to what God called him to be. Dia bertingkah laku kebalikannya dari apa yang Tuhan panggil dia untuk lakukan. And then in verse 16, the Lord answered, I will be with you and you will strike down all the Midianites together.
Ayat 16, jawab Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. The angel again ignored Gideon's opinion. Sekali lagi malaikat ini tidak menggubris itu pendapat daripada Gideon. Instead, he gave Gideon an assurance. Bahkan dia memberikan kepada Gideon suatu keyakinan. He's really saying, I will be with you, Gideon, and I will strike down the Midianites with you. Together we do it. Jadi dengan kata lain dia berkata, aku akan melakukan ini bersama-sama kamu Gideon. Kita akan memukul kala orang Midian. Kita akan melakukan ini bersama-sama Gideon. And then in verse 17 and 18, Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. And the Lord said, I will wait till you return. Ayat 17 dan 18, Gideon menjawab, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Gideon wasn't sure of the promises God gave him. Gideon itu tidak yakin akan janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia. He needed a sign. Dia butuh tanda. And the Lord gave him a sign. Dan Tuhan memberikan pada dia tanda. And then Gideon began to recognize that this was an angel of God speaking to him. Dan kemudian Gideon baru mulai menyadari, oh ini memang malaikat Tuhan yang berbicara kepada dia. So Gideon built an altar to the Lord and he called it the Lord is peace. Dan Gideon membuat mezbah untuk Tuhan dan dia memanggil Tuhan damai. You know, God is so gracious. Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. He graciously granted Gideon his request. Dia dengan penuh kasih karunia memberikan kepada Gideon apa yang dia minta. He did not do that once, he did it 3 times. Dia tidak melakukannya 1 kali, dia melakukannya 3 kali. And God gave it to him. Dan Tuhan memberikan itu kepada dia. God even gave him a dream to assure him of victory. Bahkan Tuhan memberikan kepada dia mimpi untuk meyakinkan dia akan kemenangan ini. I just love it when I see how patient God was with Gideon. Saya senang sekali ketika saya melihat betapa sabarnya Tuhan ini terhadap Gideon. On that day, Gideon understood his identity and his purpose. Pada hari itu, Gideon mengerti identitas dia dan panggilan hidupnya. There are a few lessons we can learn from this story of Gideon. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari dari cerita Gideon ini. Gideon was feeling absolutely helpless and hopeless. Gideon itu benar-benar merasa tidak ada pertolongan lagi dan tidak ada harapan. But God came and said to him, Tetapi Tuhan datang dan berkata kepada dia, you may think you have nothing to offer, Gideon. You may think that you are a nobody. Engkau mungkin berpikir engkau tidak bisa memberikan apa-apa, Gideon. Mungkin engkau berpikir engkau ini bukan siapa-siapa, Gideon. I don't need anything from you, Gideon. Aku tidak membutuhkan apa-apa dari kamu, Gideon. I don't need you to be someone special to use you. Aku tidak perlu engkau harus menjadi seseorang yang spesial supaya aku baru bisa memakaimu. But I have a destiny for you. Tetapi aku mempunyai suatu panggilan hidup untukmu. And the key to unlock that destiny is to know and believe that I see you as a mighty warrior. Dan bagaimana cara membuka kebenaran itu tentang panggilan hidupmu adalah engkau harus melihat bahwa aku memanggil engkau sebagai pahlawan yang gagah berani. Everything that you need, Gideon, is through me. Apa saja yang engkau butuhkan, Gideon, itu semua melalui aku.
And Gideon finally saw the light of God's word. Dan akhirnya Gideon itu bisa melihat terang daripada perkataan-perkataan Tuhan. I believe his mindset changed. Saya percaya pola berpikirnya itu diubahkan. He began to see himself as a mighty warrior as pronounced over him. Mulai melihat dirinya sebagai seorang pahlawan yang gagah berani seperti yang dikatakan tentang dia. He lived up to the reputation of his name, the destroyer. Dia kemudian hidup sebagai seperti apa yang diartikan dari namanya, yaitu seorang perusak, penghancur. And his name went down in history. Dan namanya kemudian terkenal terus berjalan terus di dalam sejarah. All this changed because he came to know his destiny. Semua perubahan ini terjadi karena dia mengetahui panggilan hidupnya. And only when he comes to know his destiny that God can use him. Hanya ketika dia mengetahui panggilan hidupnya, barulah Tuhan bisa memakai dia. Now, I always believe that our greatest trial or challenge would one day become our greatest testimony. Saya selalu berpikir bahwa setiap kali itu pencobaan-pencobaan kita dan juga tantangan-tantangan kita itu suatu harinya nanti itu akan jadi kesaksian. God is by nature our redeemer. Tuhan itu secara sifat alamiahnya Tuhan, dia itu adalah penebus kita. He will redeem and restore what we have lost and what we have suffered. Dia akan menebus dan memulihkan apa saja yang hilang dalam hidup kita. With his help, not only can we overcome our problems, our weaknesses, or our challenges, Dengan pertolongannya bukan saja kita bisa mengalahkan atau memenangkan setiap masalah kita dan tantangan-tantangan kita, he will turn all those things to become our greatest strength. bahkan dia akan membalikkan semua hal-hal itu akan menjadi kekuatan terbesar kita. Like the Bible says, all things work for good for those who love him. Alkitab berkata, segala sesuatu itu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. What was intended for evil, he will turn it around for good. Apa yang jahat atau si jahat itu bermaksudkan hal yang tidak baik dalam hidup kita, Tuhan akan bisa membalikkan itu jadi kebaikan. I came from a family of 7 children. Saya datang dari keluarga dengan 7 orang anak. There are 5 girls in my family. Ada 5 anak perempuan dalam keluarga saya. And I'm number 3 girl. Lalu saya adalah anak perempuan nomor 3. So when I was born, my mom was very, very disappointed. Jadi waktu saya lahir, ibu saya itu sangat kecewa. She had wanted a boy. Karena dia maunya anak laki-laki. But a third daughter was born. Tetapi anak perempuan ketiga yang lahir. So I believe from the time I was born, my mother rejected me. Jadi saya percaya daripada saat hari saya dilahirkan, ibu saya itu menolak saya. I grew up with this mindset that mom hates me, mom dislikes me. Saya bertumbuh dewasa dengan pola pikir ibu saya tidak suka saya, ibu saya itu benci saya. Because my mother would always say horrible things to me. Karena ibu saya selalu mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan untuk saya. He would say I was stupid, I was an idiot, I was good for nothing. Dia bilang saya ini bodoh, saya ini tidak ada kebaikannya apa-apa, tidak berguna apa-apa. Nothing I did was ever good enough for her. Tidak ada apapun yang saya lakukan itu akan cukup baik untuk dia. And whenever she didn't feel good about anything, or she was angry about anything, she would just beat me up for no reason.
Setiap kali dia merasa sedang tidak merasa enak, dia sedang mengalami sesuatu, pokoknya dia pelampiasannya memukuli saya tanpa alasan apa-apa. So I grew up never feel loved by my mom. Jadi saya bertumbuh dewasa tanpa merasakan kasih sayang dari ibu saya. I grew up feeling so insecure. Saya bertumbuh dengan perasaan yang sama sekali tidak aman. Believing that I was hopeless, I was stupid, I was an idiot. Percaya bahwa saya ini idiot, bodoh, dan tidak penting, tidak bisa apa-apa. I carried that into my adulthood. Saya membawa semuanya itu ke masa saya dewasa. Into my marriage, into my motherhood. Sampai masuk dalam masa pernikahan dan ketika kemudian saya menjadi ibu. I always felt I was a bad wife and mother. Saya selalu merasa saya ini istri yang buruk, yang tidak baik, dan juga ibu yang tidak baik. And by the grace of God, in 1995, God just connected me miraculously to some of the generals of faith, and one of them is Cindy Jacob. Dengan kasih karunia Tuhan, pada tahun 1995, Tuhan mengkoneksikan saya, menghubungkan dengan saya dengan para jenderal-jenderal rohani di dunia ini, antara lain Cindy Jacob. In the year 2000, my pastor called me one day. Pada tahun 2000, gembala saya, pendeta saya memanggil saya suatu hari. He said, I believe God is asking you to lead the prayer ministry of the church. Saya percaya bahwa Tuhan itu mau engkau untuk memimpin suatu persekutuan doa di gereja. I said, oh, you have got the wrong person. Saya bilang, oh, kamu pasti salah orang. I have never led even a prayer meeting, let alone lead a church prayer ministry. Saya bahkan tidak pernah memimpin suatu persekutuan doa. Bahkan sekarang harus memimpin suatu kebaktian doa di gereja. He ignored my excuses and he just said, I'll give you 3 days to think about it. I'll call you on Friday. Ya, saya berikan alasan saya itu. Lalu dia bilang, saya kasih kamu waktu 3 hari, pikirkan itu, nanti saya telepon hari Jumat. And over the next 2 days, there was such a struggle within me. Selama 2 hari ke depan, wah, saya benar-benar bergumul sekali. I said, how can I do it, God? How can I do it? Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini saya bisa melakukannya? Bagaimana ini saya bisa melakukannya? And God began to speak to me through Gideon. Lalu Tuhan mulai berbicara kepada saya melalui Gideon. And he said, the weaker you feel about yourself, the more inadequate you feel about yourself, the more I will manifest my power through you. Semakin engkau merasakan bahwa engkau berpikir dirimu begitu lemah, semakin engkau merasakan bahwa engkau itu tidak mampu, tidak bisa, semakin kuasaku tuh akan bekerja di dalam dirimu. The more you depend on me, the more you will see my power flowing through you. Semakin engkau bergantung kepadaku, semakin engkau akan menerima dan kuasaku akan semakin mengalir melalui dirimu. I breathe into Gideon a new heart, a new spirit, and a new identity. Aku menghembuskan kepada Gideon hati yang baru, roh yang baru, identitas yang baru. I'm breathing into you today. A Dan new heart, a new spirit, and a new identity. Dan aku juga menghembuskan kepadamu hari ini hati yang baru, roh yang baru, identitas yang baru. You're no longer the old names that you used to call yourself or what your mom used to call you. Engkau bukan lagi dipanggil dengan namamu yang lama atau nama yang biasa ibumu memanggilmu. You're no longer useless, worthless, dumb, or stupid. Engkau tidak lagi orang yang tidak ada gunanya, tidak layak, bodoh, dan yang tidak ada gunanya. You no longer carry the title abuse victim.
Engkau tidak lagi membawa panggilan atau label nama. Engkau adalah korban daripada pelecehan atau penganiayaan. Today, see yourself in the new heart, the new spirit, and the new identity. Hari ini lihatlah dirimu sendiri dengan suatu roh yang baru, hati yang baru, dan identitas yang baru. That night, I couldn't sleep. Saya waktu itu tidak bisa tidur. Because every time I dozed off, there was this audible voice that said, just do it. Karena setiap kali saya mulai seperti mau jatuh tertidur, terlelap, itu ada suara yang berkata, ya, lakukan. The next morning when I got out of bed, the Lord said, check your email. There's an email you need to read. Lalu ketika besok pagi saya bangun, Tuhan berkata ada email yang perlu kamu baca. I checked my email and there was an email from Cindy Jacobs. Saya mengecek email saya, ada email dari Cindy Jacob. She wrote, Dia menulis, Teresa, I got a message from the Lord for you. Teresa, saya punya pesan dari Tuhan untukmu. I don't know what it means, but God says you know He has already spoken to you about it. Saya tidak tahu apa artinya, tetapi engkau tahu karena dia sudah berbicara kepadamu tentang itu. And the message is, just do it. Lalu pesannya itu adalah, lakukan saja. And I say, Lord, just do it. How? How? I don't know how. Saya bilang, Tuhan, lakukan saja, tapi gimana? Bagaimana? Bagaimana melakukannya? Who will follow me, Father? Who will listen to me, Father? Siapa yang mau mengikuti saya, Bapak? Siapa yang mau dengerin saya, Bapak? A few hours later, my pastor called. Beberapa jam kemudian, pendeta saya menelpon. And he asked me, so what is the verdict? Lalu dia tanya pada saya, gimana sekarang keputusannya? I couldn't answer him. Saya tidak bisa menjawab dia. Because deep down inside, I knew I had to say yes. Karena saya tahu jauh di dalam diri saya tahu jawabannya harusnya bilang ya. But the flesh was forbidding me to say yes. Tetapi tubuh ini, daging ini melarang saya untuk bilang ya. So in the moments of silence, he said, I guess silence means yes. Lalu pada saya baru diam gitu, dia bilang gini, saya rasa diammu itu berarti jawabannya saya tebak iya. And I began to cry. Lalu saya mulai menangis. He asked me, what's wrong? Lalu dia tanya saya, ada apa? I said, I don't know how. I really don't know how. Saya tidak tahu bagaimana. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana. And he said, God will show you. Don't worry. He will show you. He will always equip you. Dia bilang, Tuhan akan menunjukkan kepadamu. Jangan khawatir. Tuhan akan menunjukkan kepadamu. Tuhan pasti akan selalu memperlengkapimu. After some encouragement, I finally said, okay, I will give it a try. Setelah dia memberikan semangat kepada saya akhirnya bilang, baik, saya akan mencobanya. You know, God saw beyond my faults, my failures, and my human limitations. Tuhan itu jauh melampaui semua kesalahan saya, kegagalan saya, dan keterbatasan saya. After that phone call, I stood in front of the mirror. Setelah telepon itu, saya berdiri di depan kaca. I pointed to myself and I said, Saya tunjuk diri saya sendiri dan saya berkata, Teresa, you're going to do what God calls you to do. Teresa, kamu akan melakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. If Gideon could do it, so could you. Kalau Gideon bisa melakukannya, kamu juga bisa. Because the same God that sent Gideon is the same God that is with me. Karena Tuhan yang mengutus Gideon itu adalah Tuhan yang sama yang berkata kepada saya. You are a mighty prayer warrior, Teresa. Engkau adalah pendoa yang gagah berani, Teresa. You are going to lead and teach people to pray. Engkau akan menuntun dan mengajar orang bagaimana berdoa. I don't know where you are today.
Saya tidak tahu saudara berada di mana hari ini. I don't know how you feel about yourself. Saya tidak tahu bagaimana saudara merasakan tentang dirimu sendiri. Perhaps some of you that are listening, you felt the same way I felt. You went through the same thing I went through. Mungkin ada saudara yang sedang mendengarkan sekarang merasakan seperti yang saya rasakan dan mengalami yang sama seperti yang saya alami. I want to say to you, you are His beloved children. Saya mau katakan kepada saudara, saudara adalah anak yang terkasih yang disayang. You are born of God, no longer condemned. Saudara itu dilahirkan dari Allah, tidak ada lagi penghukuman. You are His workmanship. Saudara itu adalah rekan buatan tangannya. You have His Spirit within you. Engkau mempunyai rohnya di dalam dirimu. He's calling you mighty warrior today. Dia memanggil engkau pahlawan yang gagah berani hari ini. You might not understand how or even why. Mungkin engkau tidak mengerti kenapa dan bagaimana. Remember, His grace is sufficient. Ingatlah, kasih karunia-Nya itu cukup. When He calls, He also equips. Kalau Dia memanggil, Dia pasti memperlengkapi. The grace of God took Gideon, who was full of fear, and turned him into a mighty man full of strength. Kasih karunia Tuhan membawa dia dari orang yang penuh ketakutan sampai menjadi orang yang penuh dengan kekuatan. After stepping into the role as a prayer leader of the church, every day I will pray this way. Setelah saya melangkah menjadi pemimpin daripada kebaktian doa di gereja saya setiap pagi selalu berdoa begini. Come Lord, come and consume me. Datanglah Tuhan, datang dan hanguskan saya atau penuhi saya. I give you permission, Father. I give my life to you. Aku memberikan kepada Engkau izin, Bapa. Aku memberikan hidupku kepadamu. Walk with me, Father. Berjalanlah bersama aku, Bapa. Walk into the depth of my being, Father. Berjalanlah masuk ke dalam kedalaman aku yang paling dalam, Bapa. Because I know, God, when you walk in the depth of my being, I will know you in the depth of my being, and I will rise up in the depth of my being. Karena aku tahu Tuhan, kalau Engkau berjalan masuk sampai ke kedalaman diri aku juga akan bangkit dari kedalaman diri aku dan berjalan dari kedalaman diri aku. The grace of God helped me to transition into that destiny. Kasih karunia Tuhan menolong saya dalam masa transisi atau perpindahan dari tujuan hidup itu. I started the prayer ministry with just a few ladies in my team. Saya memulai pelayanan doa ini hanya dengan beberapa orang wanita di dalam tim saya. I didn't want to have too many because I was afraid I couldn't cope. Saya nggak mau ada banyak orang karena saya takut nanti saya nggak bisa nih mengatasinya. I remember at the first prayer meeting with these few ladies. Saya masih ingat pada waktu pertemuan doa yang mula-mula ini dengan cuma beberapa wanita. I went to that prayer room not knowing what to do. Saya masuk ke dalam ruangan doa itu nggak tahu mau berbuat apa. And I didn't have the courage to tell the ladies I didn't know what to do. Dan saya nggak punya keberanian untuk bilang pada para wanita itu, saya sebenarnya nggak tahu nih mesti berbuat apa. So the safest thing for me is to ask them to worship and wait on God. Jadi yang paling aman buat saya adalah meminta mereka untuk menyembah dan menantikan Tuhan. Amazingly, during the worship, God showed up. Sungguh luar biasa ajaib sekali waktu penyembahan Tuhan muncul. One of us had a vision. Salah satu dari kami mendapat penglihatan. Others have scriptures that lined up to the vision. Ya, yang lain mendapatkan ayat-ayat firman Tuhan yang sejajar atau yang bersamaan atau mengkonformasi dari penglihatan itu. Another would have a word of knowledge about something. Yang lain mendapatkan kata-kata pengetahuan tentang sesuatu. We flowed so well together.
Kami mengalir begitu luar biasa baiknya. Everyone was amazed and said, what a powerful prayer meeting that was. Semua orang takjub dan bilang, wah ini benar-benar sungguh kebaktian doa yang luar biasa. That really gave me a lot of encouragement. Itu sungguh memberikan kepada saya banyak sekali semangat. I could feel the smile of God in my heart when I left the church that day. Saya bisa merasakan senyum daripada Tuhan di dalam hati saya ketika saya meninggalkan gereja hari itu. But I still couldn't open my mouth to pray in public because I was still so timid. Saya tapi masih belum bisa membuka mulut saya untuk berdoa di depan umum karena saya masih begitu rasa malu. After a few months, I ran Cindy Jacob and I cried to her and said, please pray for me. I cannot pray out loud in public. Setelah beberapa bulan saya bertemu dengan Cindy Jacob, saya bilang, tolong doakan saya masih belum bisa berdoa di depan umum. And then interestingly, she said to me, dan dengan sangat menarik sekali, dia berkata kepada saya, Teresa, don't worry, you cannot pray in public. Teresa, nggak usah khawatir kalau kamu nggak bisa berdoa di depan umum. Because there is a lion inside of you. Karena ada singa di dalam dirimu. One day, that lion will begin to roar. Suatu hari nanti, singa itu akan mulai mengaum. Not long after that, my pastor asked me on a Saturday afternoon to pray for someone in church the next morning. It's a Sunday morning service. Suatu hari, pendeta saya meminta saya untuk berdoa bagi seseorang di gereja pada hari kebaktian Minggu. I started to panic. Saya mulai panik. I looked up the Bible. I wrote down some scriptures. Saya buka Alkitab, saya catat beberapa ayat-ayat. I memorized the prayer word for word. Saya menghafalkan itu kalimat doa itu kata per kata. While in church waiting to be called up to pray, I shivered and I trembled. Waktu di gereja saya sedang menunggu nama saya dipanggil untuk berdoa, saya sampai gemetaran. Help me, God, help me. I cannot pray. I cannot pray. Tolong saya Tuhan, saya tidak bisa berdoa. As I stood up at the podium to pray, ketika saya berdiri di atas mimbar untuk berdoa, initially my voice was so soft, people could hardly hear me. Waktu itu suara saya sangat lembut sekali, orang hampir nggak bisa mendengar saya. Halfway through that prayer, something burst open from within. Kira-kira di tengah doa ada sesuatu yang terjadi yang mulai seperti mencuat keluar, menyembur keluar dari dalam diri saya. That lion came out and it began to roar and my voice became so loud. Singa itu mulai mengaum dan kemudian dia mulai suara saya mulai menjadi begitu keras. And that lion hasn't stopped roaring ever since. Dan singa itu tidak pernah berhenti mengaum sejak saat itu. From there on, I started praying and prophesying over people on Sunday mornings. Sejak saat itu saya mulai berdoa dan bernubuat untuk orang-orang setiap hari Minggu pagi. I learned walking in our destiny is really work in progress. Berjalan untuk mengetahui panggilan hidup kita itu sungguhnya adalah sesuatu progres, suatu perjalanan yang harus kita lalui. There will be mistakes, there will be failures. Akan ada kesalahan, akan ada kegagalan. There will be disappointments and discouragements. Akan ada kekecewaan, mungkin ada yang membuat kita kecil hati. But I've learned as work in progress, those challenges I faced were there to grow me.
Saya belajar ketika semuanya ini sedang berjalan untuk kemajuan, ada tantangan-tantangan yang ada di sana itu sebenarnya untuk mendewasakan saya, menumbuhkan saya. God allowed that to humble me, to build stronger strength and greater character in me. Tuhan mengizinkan itu untuk merendahkan hati saya, untuk menguatkan saya, dan untuk memajukan saya. I'm still a work in progress, still learning and growing. Saya masih terus di dalam proses kemajuan, masih terus belajar, masih terus bertumbuh. Sometimes when the growing gets tough, it is so easy just to walk away. Kadang-kadang kalau pertumbuhan ini menjadi terhenti, kayaknya lebih mudah kalau kita meninggalkan. We have an enemy that is always trying to hijack our destiny. Kita ini punya musuh yang selalu mencoba untuk membatalkan atau menggagalkan panggilan hidup kita. Don't give him that pleasure. Jangan berikan kepada musuh kita itu kesenangan itu. Aim to keep growing, aim to keep moving on. Punyalah suatu sasaran, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus maju. The Bible says, draw near to God and he will draw near to you. Alkitab berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Drawing near to him really sets the very foundation of our identity and our destiny. Mendekat kepada dia itu adalah benar-benar dasar fondasi daripada identitas kita dan panggilan hidup kita. There is no compromise on this because God is the one who initiates our identity and destiny. Tidak ada kompromi dalam hal ini karena Tuhanlah yang menginisiatifkan panggilan hidup kita dan identitas kita. We have to know him before we can know our destiny. Kita harus mengenal dia sebelum kita mengetahui panggilan hidup kita. We are created to have that intimate relationship with God. Kita diciptakan untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. It is this relationship that forms the basis of knowing and walking in our destiny. Dan hubungan relasi yang intim inilah adalah dasar fondasi di mana kita akan berjalan dalam panggilan dan identitas kita. Every day, I believe God is calling us and working with us day by day. Saya percaya setiap hari Tuhan itu bekerja dalam diri kita dan memanggil kita setiap hari. He's calling us out of our caves of fear. Dia memanggil kita keluar dari gua ketakutan kita, Insecurity, rasa tidak aman, caves of self-condemnation, merasa selalu kita merasa menyalahkan diri kita sendiri, menghakimi, menghukum diri kita sendiri. perhaps caves of self-doubt and self-hatred. Mungkin itu kita merasa diri kita meragukan diri kita sendiri, membenci diri kita sendiri. And the big cave is a cave of apathy. Dan gua yang besar adalah gua empati. Gideon's destiny was revealed and he was called out of his cave. Panggilan tujuan hidup Gideon itu kemudian dinyatakan dan dia keluar dari gua tersebut. No matter what cave we may be in, Tidak peduli kita berada di gua apapun, God is searching us out. Tuhan sedang mencari kita dan mau kita keluar. God is calling us out. Tuhan sedang memanggil kita keluar. He wants to pronounce our destiny. Dia mau mengucapkan, menyebutkan panggilan kita itu. He does that because he wants to expand his kingdom through us so that we can impact lives. Dia melakukan itu supaya dia bisa memperluas kerajaannya dan hidup kita bisa menjadi pengaruh atau mempengaruhi orang lain. You know, in the heart of God is always about people, about Di souls. dalam hati Tuhan itu selalu tentang orang, jiwa. The story of Gideon is more than just the battle of an army of 300 men against a huge army. Cerita tentang Gideon itu bukan sekedar 300 prajurit itu mengalahkan suatu bala tentara yang besar.
It's also a story about God reinstating the identity and the destiny of a man. Ini adalah suatu juga cerita di mana Tuhan mengembalikan kembali panggilan hidup dan identitas seseorang. God is on a mission to help us to discover the true us. Tuhan itu berada dalam misi supaya supaya kita menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. To discover the real identity and destiny that He has for us. Temukanlah identitas yang sebenarnya dan panggilan hidup yang sebenarnya yang Tuhan miliki buat kita. When we walk in our destiny, we will reflect His power and His authority. Kalau kita berjalan dalam tujuan hidupnya, maka kita akan merefleksikan kuasanya dan merefleksikan Dia. We may not have an angel coming at our doorstep to tell us what to do. Mungkin kita tidak akan ada malaikat yang datang di depan pintu kita dan berkata kepada kita apa yang harus kita lakukan. But we have His word. Tapi kita punya firman-Nya. He says, seek and you will find. Cari maka engkau akan menemukan. Seek His face and He will show us. Carilah wajahnya dan Dia akan menunjukkannya kepada kita. I believe destiny begins on our knees. Saya percaya panggilan dan tujuan hidup itu kita itu dimulai dari lutut kita. We pray. Kita berdoa. He will open the door. Dia akan membuka pintu. And He will show us. Dan Dia akan menunjukkan kepada kita. Breaking off mindsets today. Tuhan sedang menghancurkan semua pola-pola pikir hari ini. Let go of the old mindset. Lepaskanlah pola pikirmu yang lama. Shake it off. Lepaskan itu. Rise up and see yourself Bangkitlah moving to a new realm. dan lihatlah dirimu sendiri masuk ke dalam suatu realm atau area yang baru. As you cast your eyes heavenward, you're going to see a new dimension. Kalau engkau mengalihkan pandangan matamu, maka engkau akan melihat suatu dimensi yang baru. Today, let God restore. Hari ini izinkanlah Tuhan memulihkanmu. Let Him renew. Izinkanlah Dia memperbaharui. Let Him bring forth a new value in you. Izinkanlah, biarkanlah Dia memberikan nilai-nilai yang baru ke dalam dirimu. As I was preparing this message, I hear the Lord says, I value you. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya mendengar Tuhan berkata, aku itu menghargaimu, engkau tuh ada nilainya bagiku. You are important to Him. Saudara itu penting bagi Dia. God doesn't use people because they are special. Tuhan tidak memakai orang-orang karena mereka itu spesial. But they become special because they allow the Lord to do His work in them. Tetapi mereka menjadi spesial karena mereka mengizinkan Tuhan untuk Tuhan melakukan pekerjaannya di dalam diri mereka. No hell, no power on the earth can stop what God has planned for you if you believe. Tidak ada neraka atau tidak ada kuasa apapun di bumi ini yang bisa menyetop kuasa Tuhan di dalam hidup saudara kalau saudara percaya. And today I hear the Lord say, you are His chosen ones. Dan hari ini saya mendengar Tuhan berkata, kamu adalah pilihannya. His highly favored ones. Engkau adalah yang sangat dikasihi. You carry His glory and His power. Saudara itu membawa kemuliaan dan kuasanya. You can truly become whom He creates you to be. Engkau bisa menjadi seperti yang Dia ciptakan saudara untuk menjadi seperti panggilannya. And it will be life-changing both for yourselves and for others.
Ini akan menjadi suatu perubahan hidup bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. You know, before Gideon could defeat the enemy, he was asked to tear down the altar of Baal. Sebelum Gideon itu bisa mengalahkan musuh, dia diminta untuk menghancurkan mezbah Baal. Baal has to come down. Baal itu harus rubuh. This is really soul searching time for us. Ini sungguh-sungguh menjadi masa di mana kita itu menyelidiki jiwa kita. To rise up in our destiny and to be used by God. Bangkitlah dari bangkitlah menjadi seperti tujuan hidup kita dan dipakai oleh Tuhan. We have to tear down any idolatry that may be in us. Kita harus menghancurkan setiap penyembahan berhala yang mungkin ada di dalam diri kita. The throne of our hearts can only be occupied by one person. Tahta hati kita itu hanya bisa diduduki atau didiami oleh satu pribadi. Not the devil, not the flesh, but God. Bukan iblis, bukan tubuh daging kita, tetapi Tuhan. Cast down every imagination. Singkirkanlah setiap imajinasi. Cast down every high thing that exalt itself against God. Singkirkanlah segala sesuatu yang tinggi atau yang paling utama dalam hidup kita daripada Tuhan. Is there anything that we value more important than the value of God in our lives? Apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang kita nilainya itu lebih tinggi daripada kita menilai Tuhan? Is there anything that we worship apart from God? Apakah ada hal yang lain yang kita sembah selain Tuhan? The Lord says, tear it down. Tuhan bilang, hancurkan semua itu. You can do it. Engkau bisa melakukannya. He gives you the faith to do it. Dia memberikan kepadamu iman untuk melakukannya. He gives you the strength to do it. Dia memberikan kepadamu kekuatan untuk melakukannya. He gives you the Holy Spirit to empower you to do it. Dia memberikan kepadamu Roh Kudus untuk memberikan kepadamu kuasa supaya bisa melakukannya. Across the nations of the earth, we are all in very difficult time right now. Semua di seluruh bangsa-bangsa di dunia kita semua ini dalam keadaan yang sangat sulit. I believe God is releasing a wave of extraordinary grace to see us through this time. Saya percaya Tuhan melepaskan suatu kasih karunia atau anugerah yang luar biasa untuk supaya kita bisa melewati masa ini. He will empower us to do what is necessary for such a time like this. Dia akan memberikan kepada kita kuasa apa saja yang perlu, yang kita butuhkan pada masa yang seperti ini. This is a time to lean on Him for strength and for wisdom. Ini adalah saatnya di mana kita bersandar kepada Dia untuk mendapat kekuatan dan hikmat. It is a time that we be really serious in our walk with Him. Ini adalah saatnya di mana kita menjadi lebih serius lagi dalam perjalanan kita bersama Dia. Business as usual doesn't work anymore. Bisnis cara berusaha seperti yang biasanya tidak bisa lagi. Minding our own business will not fulfill our destiny. Hanya untuk memikirkan bisnis kita sendiri saja itu tidak akan menggenapi tujuan panggilan hidup kita. This is the soul-searching time, asking God to show us what we need to do. Ini adalah sungguh-sungguh saatnya kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? You know, in Isaiah 60, it talks about arise, shine, for the light Dalam is come. Yesaya 60 dikatakan, bangkitlah, bersinarlah, terangmu sudah datang. Arise, shine. God is saying, people of God, arise and shine.
Bangkitlah, bersinarlah. Umat Tuhan, Tuhan berkata engkau bangkit dan bersinar. Because the light of God is coming upon us. Karena terang Tuhan itu datang atas kita. The glory of God is rising upon us. Kemuliaan Tuhan itu bersinar atas kita. Though we see darkness around the nations of the earth now, but God will cause us to arise and shine. Walaupun kita melihat kegelapan di sekitar bangsa-bangsa di sekitar kita, Tuhan akan membuat kita bangkit dan bersinar. His glory will appear before us. Kemuliaannya akan muncul di hadapan kita. Nations will come to his light. Bangsa-bangsa akan datang pada terangnya. About 15 years ago, Kira-kira 15 tahun yang lalu, I had a vision of huge crowd of people, thousands upon thousands, kneeling on the streets, in shopping malls, everywhere. Saya mendapat satu penglihatan di mana ada begitu banyak orang, beribu-ribu orang, mereka itu berlutut di mana-mana, di mall-mall. People everywhere repenting of their sins and the sins of the nations and worshiping God. Orang-orang di mana-mana bertobat, bertobat bagi dirinya sendiri, bertobat bagi bangsanya, mereka menyembah Tuhan. I remember when I saw the vision that day, the Lord said, there will come a day when my spirit will be poured out, bringing the fire of repentance. Saya masih ingat hari itu ketika saya mendapat penglihatan itu, Tuhan berkata, rohku akan dicurahkan pada hari itu dan membawa pertobatan. In April this year, I saw videos of people across the nations kneeling down on the streets, worshiping the Lord, praying for repentance. Pada bulan April tahun ini saya melihat dalam sebuah video di mana ada orang-orang berlutut di jalan-jalan dan mereka berdoa bertobat. When I saw those videos, I wept and wept. Waktu saya melihat video itu, saya menangis dan menangis. I asked the Lord, has the day come, God, for the outpouring of your spirit? Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah harinya sudah tiba di mana pencurahan roh-Mu akan dicurahkan? I went on my knees, wept with the people. Saya berlutut dan saya menangis bersama orang-orang. I joined in acts of repentance and asked for mercy for our land. Saya bergabung bersama mereka dalam pertobatan dan meminta kemurahan Tuhan atas negeri ini. My dear sisters, my dear friends, saudari-saudari dan juga teman-teman saya, we are in end times. Kita ini ada di akhir zaman. Now is the time to ask the Lord for his fire to conquer cities. Ini adalah saatnya meminta kepada Tuhan untuk apinya itu memenangkan kota-kota. I believe the Lord will release authorities and revelations to the church as we choose to partner with him. Saya percaya Tuhan akan melepaskan otoritasnya dan kuasanya kepada gereja kalau kita mau berpartner, bekerja sama dengan dia. Because he said, ask of me, I will give you the nations of the earth, your inheritance. Karena dia berkata, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu bangsa-bangsa sebagai warisanmu. God anoint us to do his work. Tuhan mengurapi kita untuk melakukan pekerjaannya. And the highest call as children of God is to first go on our knees and pray. Panggilan yang tertinggi sebagai anak-anak Tuhan adalah di mana kita berdoa. Everything begins with prayer. Segala sesuatu dimulai dengan doa. Without prayer, nothing will change, nothing will happen. Tanpa doa tidak ada yang berubah dan tidak akan ada apa-apa terjadi.
to find your destiny. Panggilan hidupmu. You need to pray. Untuk menemukan itu, engkau perlu berdoa. Pray for your nation. Berdoalah bagi bangsamu. Pray for your family. Berdoalah bagi keluargamu. Ask of him. Mintalah dari dia. Nothing pleases God when we ask of him. Tidak ada yang tidak menyenangkan dari Tuhan kalau kita meminta dari dia. You will find your fulfillment if you seek him and draw near to him. Engkau akan mengalami rasa kepenuhanmu kalau engkau mencari dia dan mendekat kepada dia. The time of spiritual revival is now. Masa yang paling rohani, ada kebangunan rohani itu adalah sekarang. It is time for us to arise as a people of power through prayer. Ini adalah saatnya bagi kita untuk bangkit sebagai umatnya di dalam doa. I'm declaring every day that we, at this moment, God is raising us up as a fulfilling generation. Saya mendeklarasikan setiap hari bahwa Tuhan membangkitkan kita semua sebagai suatu generasi yang menggenapi. The days of Isaiah 60 is here. Hari-hari yang sesuai dengan Yesaya 60 itu ada di sini. It is not too dark for the light of God to penetrate. Ini tidak terlalu gelap untuk terang Tuhan bisa menembus. We need his power to fulfill purpose. Kita membutuhkan kuasanya untuk bisa menggenapi tujuan itu. Our world right now needs to be touched by the power of God. Dunia kita sekarang ini perlu dijamah oleh kuasa Tuhan. You can change the nation through prayer. Saudara bisa mengubah bangsa-bangsa melalui doa. Pray like never before. Berdoalah tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Get serious before him. Jadilah lebih serius lagi di hadapan dia. And see his glory come down. Dan lihatlah kemuliaannya itu turun. Let faith and hope arise within you. Biarlah iman dan pengharapan itu bangkit dari dalam dirimu. Let the enemy of your soul be scattered as you do that. Biarlah musuh daripada jiwamu itu berserakan ketika engkau melakukan itu. Arise now. Bangkitlah sekarang. Partner with God. Bekerja samalah dengan Tuhan. Walk hand in hand with him each day. Berjalanlah bergandengan tangan dengan dia setiap hari. Ask for the nation as your inheritance. Mintalah bangsa-bangsa sebagai warisanmu. God will do it. Tuhan akan melakukannya. Father, today I ask. Bapa, hari ini aku meminta supaya engkau membuka. Open the eyes of those who are listening, Father. Membuka mata mereka yang sedang mendengarkan, Bapa. Open their eyes to see clearly the wonders of your love for them. Buka mata mereka untuk bisa melihat dengan jelas keajaiban, keluarbiasaan yang engkau miliki buat mereka. Lord, today I pronounce the redemptive purpose of God over their lives and over their nation. Tuhan, hari ini hamba memproklamirkan tujuan penebusan engkau yang akan terjadi dalam hidup mereka dan bangsa mereka. I declare this day, Father God, that the grace of God empowers you to function in your area of your God-given destiny. Saya mendeklarkan hari ini bahwa kasih karunia Tuhan itu akan memberi engkau kuasa atas di tempat di mana engkau berada. I declare this day that you will begin to see God the way
you will begin to see yourself the way God sees you. Saya mendeklarasikan hari ini supaya engkau bisa melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. I declare this day that you will arise and shine. Saya mendeklarasikan hari ini engkau akan bangkit dan bersinar. That you will carry the supernatural anointing of God. That will enable Engkau akan membawa urapan yang supernatural dari Tuhan yang akan memampukanmu. Go forth, be strong and be courageous. Saudara, jadilah berani, jadilah kuat, jadilah semangat. Don't be afraid, don't be discouraged at this time. Jangan takut dan jangan menjadi lemah pada saat ini. For the Lord God is with you. Karena Tuhan Allahmu itu ada bersama denganmu. God is calling you. Tuhan memanggilmu. To have a deeper sense of Him within you. Di dalam dirimu itu engkau bisa merasakan Dia. So you will have a deeper sense of His purpose for you. Engkau akan dapat merasakan di dalam dirimu panggilannya di dalam hidupmu. And you become more of what He created you to be. Engkau akan menjadi lebih seperti yang Tuhan ciptakan engkau. Today, may you respond to the Lord. Biarlah saudara menanggapi Tuhan. And say to Him. Dan katakan kepada Dia. Here I am, Father. Aku ini Bapa. A vessel available for you. Bejana yang tersedia untukmu. And I pray that the Spirit of God will speak to you. Saya berdoa supaya Roh Allah berbicara kepadamu. And you will be lifted up. Dan engkau akan diangkat. And you will do signs, wonders, and miracles. Dan engkau akan melakukan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Because God is with you. Karena Tuhan bersama-sama denganmu. Amen.